Assalamualaikum, halo apa kabar teman-teman? Di video kali ini saya akan membahas atau menguraikan mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam atau lebih lanjut, ada baiknya saya memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Nah, perkenalkan, nama saya Septi Anggraini dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Kendari. Pendidikan anak berkebutuhan khusus yaitu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif bergabung dengan sekolah biasa atau serupa satuan pendidikan khusus pada tingkat dasar dan menengah. Anak berkebutuhan khusus atau biasa disebut juga penyandang disabilitas yaitu orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan juga sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Harapannya setelah saya men-share kepada teman-teman video ini, teman-teman tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, tetapi gunakanlah istilah penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus atau ABK. Karena apa? Istilah penyandang cacat mengandung stigma yang negatif di lingkungan masyarakat. Anak berkebutuhan khusus bisa diartikan sebagai anak yang memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatannya dan kebutuhannya. Secara individual dan yang menjadi cakupan dari anak berkebutuhan khusus ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu anak berkebutuhan khusus temporer atau sementara dan anak berkebutuhan khusus permanen. Lalu apa itu anak berkebutuhan khusus temporer atau sementara? Nah, untuk anak berkebutuhan khusus yang temporer atau sementara merupakan anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Contohnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat bullying, sehingga anak ini tidak dapat belajar. Lalu ada lagi contoh yang lain, yaitu anak yang mengalami hambatan penyesuaian diri kepada lingkungan atau konsentrasi akibat anak tersebut sering mendapatkan perlakuan kasar. Kemudian contoh yang lain lagi seperti anak yang mengalami traumatik akibat bisa berupa bencana alam, kekerasan, maupun peperangan yang dialami anak tersebut. Nah, pengalaman traumatis seperti ini bersifat sementara, tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat, bisa jadi akan menjadi permanen. Anak seperti ini memerlukan layanan pendidikan kebutuhan khusus, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan yang dialaminya. Tetapi anak ini tidak perlu dilayani di sekolah khusus, tetapi cukup dilayani di sekolah umum seperti biasanya. Nah, sedangkan anak yang berkebutuhan khusus permanen yaitu anak yang mengalami
terlihat langsung dari kondisi sejak lahir. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti anak penyandang tunanetra, tunarunggu, tunawicara, dan masih banyak lagi lainnya. Sebab-sebab timbulnya kebutuhan khusus sedikitnya ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang menjadi anak berkebutuhan khusus. Nah, faktor yang pertama itu faktor internal. Nah, yang kedua yaitu faktor eksternal, dan yang ketiga adalah faktor kombinasi yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal yaitu faktor di mana kondisi yang dimiliki oleh anak itu sendiri, dengan kata lain adalah masalahnya itu berasal dari dalam diri si anak. Sedangkan faktor eksternal adalah masalah yang berasal dari luar diri anak, sehingga anak tersebut mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan. Lalu anak tersebut memerlukan layanan pendidikan yang khusus. Nah, untuk faktor kombinasi ini adalah faktor gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut menjadi sumber masalah seorang anak menjadi berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang terjadi karena faktor kombinasi ini adalah penggabungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Diperkirakan anak tersebut mengalami kebutuhan khusus yang lebih kompleks karena sudah ada masalah baik dalam dirinya sendiri atau internal maupun lingkungan tidak mendukung, jadi khawatirnya muncul masalah-masalah. Pengelompokan anak berkebutuhan khusus ini dalam permanen dalam sekolah luar biasa diantaranya yaitu tunanetra. Tunanetra itu di SLBA, untuk tunarungu di SLBB, tunagrahita di SLBC, tunadaksa itu di SLBD. Nah, tunalaras itu di SLBE. Untuk autis itu SLBF, tunaganda SLBG, anak berkesulitan belajar spesifik di SLBH. Dan pendidikan anak berkebutuhan khusus sangat penting bagi kelangsungan anak dalam bermasyarakat, karena melalui pendidikan anak dapat berinteraksi dengan orang lain dan diperlakukan sama dengan anak normal lainnya. Anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan. Nah, untuk model layanan pendidikannya itu sendiri bagi anak berkebutuhan khusus ada 7, diantaranya yang pertama sekolah luar biasa, yang kedua sekolah luar biasa, sekolah luar biasa berasrama, yang ketiga kelas jauh atau kelas kunjung, yang keempat sekolah dasar luar biasa, yang kelima bentuk kelas biasa, yang keenam kelas biasa dengan ruangan bimbingan khusus, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kelas khusus. Nah, untuk jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu sendiri diantaranya tunanetra, yaitu anak yang memiliki gangguan pada daya penglihatannya baik sebagian ataupun menyeluruh. Yang kedua yaitu tunarungu, yaitu anak yang memiliki gangguan pada daya pendengarannya baik sebagian ataupun keseluruhan, sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan untuk melakukan komunikasi secara verbal. Nah, yang ketiga yaitu tunalaras, yaitu anak yang memiliki kesulitan ketika menyesuaikan diri sehingga berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungannya, sehingga tentunya akan merugikan diri sendiri, merugikan diri si anak dan orang lain di sekitarnya.
Yang keempat yaitu tunadaksa, yaitu anak yang memiliki kelainan atau cacat permanen pada bagian sistem gerak tubuh yang meliputi otot, sendi, dan tulang. Nah, yang berikutnya, yang kelima yaitu tunagrahita atau Down syndrome, yaitu anak yang memiliki dan mengalami hambatan serta keterbelakangan mental yang jauh dari rata-rata atau IQ berada di bawah 70, sehingga menyebabkan anak kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, berkomunikasi, maupun menjalani kehidupan sosialnya. Nah, yang kedelapan yaitu cerebral palsy gangguan yang terjadi dikarenakan kerusakan otak yang menyebabkan gangguan pada pengendalian fungsi motorik. Nah, yang kedelapan yaitu gifted, yaitu anak yang memiliki potensi di atas rata-rata anak pada umumnya, meliputi kecerdasan, kreativitas, serta tanggung jawab yang di atas anak-anak di usianya. Yang ke-10 yaitu autisme, yaitu anak kelainan yang menyerang perkembangan anak dikarenakan adanya gangguan yang terjadi di sistem syaraf pusat, sehingga menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi, perilaku, serta hubungan sosial. Nah, yang berikutnya yaitu Asperger disorder atau AD. Sama halnya dengan autisme yang memiliki kekurangan dalam berkomunikasi, perilaku, dan hubungan sosial. Hanya saja anak yang menderita gangguan ini lebih ringan jika dibandingkan dengan anak-anak yang mengidap autisme. Yang membedakan adalah kemampuan bicara dari anak Asperger jauh lebih baik dibandingkan dengan autisme. Nah, yang berikutnya yaitu Rett disorder. Gangguan ini menyebabkan perkembangan anak ini masuk ke dalam kategori ASD. Yang termasuk ke dalam gangguan Rett disorder ini adalah anak yang tiba-tiba mengalami kemunduran perkembangan saat mulai menginjak usia 18 tahun. Yang berikutnya yaitu ADHD atau yang dikenal dengan anak hiperaktif. Merupakan gangguan yang menyebabkan anak tidak bisa diam dan mudah bergerak dari tempat ke tempat lainnya. Tak hanya itu, rentang konsentrasinya juga sangat pendek dan sering kesulitan dalam mengikuti akademik. Nah, yang berikutnya yaitu lamban belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan di bawah normal namun belum sampai ke tahap tunagrahita. Anak yang memiliki kesulitan dalam belajar hal-hal spesifik.